Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Cashback. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan protagonis bernama Ben, pria berusia 25 tahun yang selalu baik dan lembut kepada orang lain. Melihatnya saja, orang akan berasumsi bahwa dia adalah teman yang ideal, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ben bukanlah seorang pembunuh berantai, namun ia memiliki kemampuan untuk membekukan waktu dan melakukan apapun yang diinginkannya. Dia menggunakannya untuk menelanjangi wanita dan kerap kali melakukan aktivitas favoritnya, melukis. Mulai dari jalan, supermarket, atau bahkan bioskop, Ben kerap kali membekukan gadis-gadis seksi dan membuat potret telanjang mereka. Sebenarnya, Ben adalah pria normal, sama seperti kita semua. Dia juga memiliki pacar yang perhatian dan masa depan yang cukup menjanjikan. Selanjutnya, film kembali ke 5 minggu sebelumnya, di mana semuanya mulai nampak salah. Ben terlihat bertengkar dengan pacarnya, Susie, yang menyebutnya sebagai seorang pecundang. Sudah muak, dia pun memilih untuk putus dengannya, dan ini membuat Susie semakin marah. Dia mulai melempar benda ke arahnya, dan di saat ini semuanya berubah menjadi lambat untuk Ben. Setelah putus, Susie dengan cepat melanjutkan hidup dan menemukan pelipur lara pada seorang pria lain. Ben memperhatikan mereka bersama di kafetaria kampus dan menjadi putus asa. Oleh karena itu, untuk mengalihkan perhatiannya, dia pun mengikuti kelas seni, karena memang Ben sudah tertarik untuk membuat potret sejak ia masih kecil. Ia bahkan dengan mudah membuat lukisan yang indah, yang bahkan mengejutkan sang guru. Ben memiliki spesialisasi dalam membuat potret manusia yang sangat realistis. Namun, pada suatu malam, segalanya menjadi sulit baginya. Ben sepertinya tidak bisa melupakan perpisahannya dengan Susie, karena setiap kali dia menutup matanya, dia melihat Susie. Hari-hari pun berlalu, dia akhirnya menjadi manusia insomnia. Sekarang, Ben tidak bisa tidur bahkan selama berjam-jam. Kenangan mantan pacarnya perlahan mengubahnya menjadi seorang maniak depresi yang dipenuhi oleh rasa penyesalan dan penderitaan. Karena tak kuat lagi, Ben akhirnya menelpon Susie dan memohon padanya untuk kembali. Dia juga meminta maaf karena telah membuat hubungan mereka menjadi berantakan. Kemudian dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi meski Ben membungkuk begitu rendahnya, Susie menolak permintaannya dan menutup telepon. Hal ini membuat Ben semakin terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang lebih dalam. Selama beberapa hari berikutnya, dia mencoba segala sesuatu untuk menghabiskan waktu, mulai dari membaca buku, menonton film, dan bahkan melakukan perjalanan ke sebuah kota. Namun, saat malam tiba, insomnianya kembali muncul, membuatnya lebih sulit untuk berkonsentrasi pada beberapa hal. Hingga pada suatu malam, dia pergi ke supermarket lokal, di mana dia melihat pengumuman lowongan pekerjaan untuk seorang pria di shift malam. Ben berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuknya menghabiskan waktu dan mendapatkan uang. Jadi dia segera melamar pekerjaan itu. Keesokan harinya, dia melakukan wawancara dengan manajer supermarket bernama Jenkins, dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan itu. Ben akhirnya bahagia setelah sekian lama, dan dia punya firasat bahwa hidupnya akan segera berubah. Saat Ben terbiasa dengan pekerjaan barunya, dia memperhatikan bagaimana masing-masing rekan kerjanya menghabiskan waktu secara berbeda. Dari kasir ada Sharon yang memiliki gaya paling unik. Dia memastikan dirinya untuk selalu menyembunyikan jam dari pandangannya. Dia percaya bahwa waktu akan berlalu dengan lambat jika dia melihatnya. Lalu ada pria nakal bernama Barry Brickman yang tidak pernah serius dalam bekerja. Bersama dengan temannya yang sama liciknya, Matt Steven, dia seringkali mengolok-olok pelanggan wanita dengan menyelipkan mainan dewasa ke dalam tas mereka. Beberapa pelanggan bingung ketika menemukannya, namun beberapa dari mereka justru memutuskan untuk menyimpannya. Satu-satunya pria yang tampaknya tidak peduli dengan waktu adalah bos mereka, si Jenkins. Dia seringkali terus berbicara tentang betapa sukses dan kayanya dia. Begitu dia mulai pidato kesombongannya, waktu pun berlalu sangat cepat baginya. Namun, dari semua karyawan shift malam, Ben memiliki cara yang paling tidak biasa untuk menghabiskan waktu. Dalam kepedihan dari kemurungannya yang dia alami, Ben memisahkan diri dari waktu dan kenyataan. Hal ini dengan kata lain, dia menggunakan kekuatan supernya untuk membekukan waktu di sekelilingnya, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia sukai. Biasanya, seseorang akan melarikan diri dengan uang atau melakukan beberapa hal negatif, tapi Ben justru hanya ingin mengasah kemampuan artistiknya. Karena pada dasarnya dia kagum dengan bentuk tubuh wanita, dia seringkali memilih pelanggan secara acak, dengan lembut melepaskan pakaian mereka dan mulai menggambar potret mereka. Ben tidak memiliki perasaan nafsu terhadap mereka. Dia hanya ingin memastikan kecintaannya pada seni tidak akan pernah mati.
Setelah selesai, dia kemudian menjentikan jarinya, menyebabkan waktu mulai mengalir kembali. Meskipun kemampuannya sangat spesial, Ben justru merasa itu bukanlah sesuatu yang harus dia banggakan. Tapi setidaknya dengan melakukan hal ini, dia pun terhindar dari rasa depresinya. Perlahan tapi pasti, kini dia mulai mengalihkan perhatiannya dari Suzy. Di rumah, Ben seringkali nongkrong dengan sahabatnya, Sean. Keduanya telah bersama sejak mereka masih anak-anak. Sean adalah kebalikan dari Ben, yang mana adalah seseorang yang sangat cabul. Dia bahkan telah mengunjungi setiap klub penari telanjang di kota. Suatu malam saat shift malam, Ben bertemu dengan Sharon di ruang ganti. Ben tampaknya naksir padanya, tetapi dia tidak bisa untuk mengungkapkannya. Setelah beberapa saat mengobrol, Sharon memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Selanjutnya, Jenkins mengumpulkan semua karyawannya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan memainkan pertandingan sepak bola dengan teman-temannya. Ben dan yang lainnya tidak ingin bermain, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Selama pertandingan, tim supermarket kalah telak karena jelas tidak ada satupun dari mereka yang tahu cara bermain sepak bola. Ketika Ben sudah muak, dia akhirnya membukukan waktu dan pergi ke ruang ganti untuk bersantai, hingga tiba-tiba seorang pria bergerak dan kabur dari tempat itu. Hal ini mengungkapkan bahwa Ben bukanlah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan membekukan waktu. Setelah beberapa saat, dia kembali keluar dan mencentikan jarinya, memberikan waktu untuk kembali ke bentuk aslinya. Di saat bersamaan, Matt menendang bola dan mengenai wajah Jenkins, yang mana membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Hal ini membuat semua teman-temannya pulang meninggalkan Ben dan Sharon berduaan. Di adegan berikutnya, keduanya mampir di restoran terdekat dan mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain. Di sana, Ben mengetahui bahwa Sharon sebenarnya lajang dan dia tidak memiliki hubungan dengan siapa-siapa. Sharon kemudian bercerita tentang mimpinya yang selalu ingin bertemu dengan seorang pelukis, karena dia seringkali membayangkan mereka dapat melihat keindahan yang sebenarnya. Saat keduanya berbicara, terlihat jelas bahwa mereka memiliki chemistry, dan setelah kencan tidak resmi mereka, Ben pun mengantar Sharon pulang dan dengan canggung menghancurkan momen ciuman pertama mereka dengan mencium pipi Sharon saat Sharon sebenarnya menginginkan ciuman di bibir. Keesokan harinya, Jenkins yang sedang terluka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pesta pada hari ulang tahunnya. Sharon bertanya kepada Ben apakah dia ingin ikut dengannya sebagai teman kencan, dan Ben dengan senang hati setuju. Belakangan, Jenkins memanggil semua anak laki-laki ke kantornya dan memberi mereka tugas terpisah untuk persiapan ulang tahunnya. Ben ditugaskan untuk menyewa penari untuk ke pesta. Meskipun dia tidak pernah berbicara atau bahkan menyewa penari di seumur hidupnya, namun di sisi lain, dia tahu orang yang bisa membantunya. Kemudian dia meminta bantuan pada Sean dan berjanji akan mengajaknya ke pesta jika mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya. Keduanya kemudian menuju ke klub lokal tempat Sean menggunakan pengalamannya dan mengajak seorang gadis untuk pergi ke pesta tersebut. Keesokan paginya, Ben mendapat telepon dari seorang pria tak dikenal yang mengaku sebagai cinta seni. Dia memiliki galeri seni di kota dan ingin memiliki beberapa karya Ben di dalamnya. Hal ini tentu saja membuat Ben senang karena untuk pertama kali dalam hidupnya seseorang menghargai karya seninya. Namun tanpa sepengetahuannya, ternyata panggilan itu adalah panggilan iseng dari Barry dan Matt. Kemudian malam itu Ben berdandan untuk pesta dan pergi menjemput Sharon. Begitu Sharon membuka pintu, Ben dengan sangat senang memberitahu bahwa dia telah dihubungi oleh sebuah organisasi yang ingin memajang karya seninya. Sharon dengan sepenuh hati memberinya selamat, dan segera setelah itu keduanya pun pergi ke pesta. Saat keduanya tiba, pesta sudah berlangsung. Sean ditolak oleh seorang gadis. Matt dan Barry menari seperti sosiopat dan Jenkins menjadi DJ. Saat itu, Ben melihat mantan pacarnya Suzy berada di tengah kerumunan. Ternyata dia adalah pacar saudara laki-laki Jenkins. Setelah itu, para penari juga datang dan memanaskan pesta. Sementara itu, Ben menuju ke kamar mandi tempat dia bertemu dengan Suzy. Tanpa membuang waktu, Suzy mengungkapkan bahwa dia ingin mereka berdamai dan menjadi pasangan lagi. Ben tentu saja tidak menginginkannya karena dia sudah bertemu dengan cinta sejatinya. Tetapi gadis gila itu tetap bersikeras, bahkan mencoba menciumnya dengan paksa. Ben segera mendorongnya ke belakang, tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Sharon menyaksikan seluruh kejadian itu.
Ben mencoba menjelaskan bahwa hal ini tidak seperti yang terlihat, tetapi Sharon pergi tanpa mau mendengar sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Ben langsung pergi ke apartemen Sharon dan mencoba menjelaskan semuanya, tetapi Sharon terlalu dibutakan oleh amarahnya saat dia mulai melontarkan kata-kata kotor yang membuat Ben marah dan pergi. Karena perpisahan itu, Ben sekali lagi berputar ke dunianya yang penuh akan rasa depresi dan insomnia. Satu-satunya hal yang dia nantikan adalah janji temu dengan perusahaan galeri seni yang seharusnya sudah memanggilnya. Di adegan berikutnya, Ben pergi ke galeri dengan beberapa karya seni terbaiknya. Seperti yang diharapkan, pemilik galeri menyangkal membuat janji dengannya, membuat Ben menyadari bahwa dia telah dikerjai. Tetapi saat dia akan pergi, pemiliknya memperhatikan beberapa sketsa Sharon miliknya dan memintanya untuk melihat. Tidak mengherankan, dia kemudian langsung menyukai lukisan Ben dan Ben ditawari untuk memajang karyanya di galeri tersebut. Beberapa hari kemudian, Sharon menerima undangan resmi ke pertunjukan seni Ben. Meski marah padanya, dia tetap memutuskan untuk mengunjungi galeri. Ketika Sharon tiba di sana, dia terkejut melihat setiap karya seni tentang dirinya. Ternyata, Ben berhenti membuat potret wanita lain dan dia menggunakan seluruh waktunya untuk Sharon. Dia merasa bahwa Sharon adalah cinta dalam hidupnya dan dia tidak bisa menatap wanita lain selain dirinya. Sharon dan Ben akhirnya bertemu. Ben mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada malam pesta, tetapi Sharon mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya. Dia sekarang sudah menyadari betapa Ben sangat mencintainya hanya dengan melihat lukisannya. Keduanya pun semakin dekat dan berciuman penuh romantis, tepat di tengah ruang galeri. Di adegan terakhir, Ben menggunakan kekuatannya dan membekukan segalanya. Namun kali ini Sharon pun bisa bergerak. Keduanya kemudian keluar dari galeri di mana jutaan kepingan salju melayang di udara. Dan pada akhirnya mereka kembali berciuman lagi dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.